Bagi saudara yang tidak datang kemarin tiap kami di sini ada seminar, dan seminar itu tentang bagaimana kita bisa menjadi investor yang wise, yang berhikmah, supaya tidak dimakan orang atau tidak dirugikan orang. Biarlah semua apa yang kita invest makin bertambah dan bertumbuh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kekayaan kita. Karena kalau kita rugi, nanti kita marah-marah sama Tuhan. Tapi kalau kita untung, kita perlu ucapan syukur di dalam hidup kita. Dan satu pribadi yang sangat Tuhan berikan hikmah. Ia mau bersaksi bahwa semua ini karena kemurahan dan kasih Tuhan, memberikan ia hikmah supaya supaya dia berinvestasi dan tidak rugi mulai dari masa mudanya sampai hari ini. Kemarin kita ada lumayan kurang lebih sekitar 100 orang datang, dan mereka memperoleh banyak berkat. Mereka teks ke saya, Pak Sam, thank you untuk organize meeting yang kemarin. Dan biar hari ini bukan bicara tentang bagaimana investasi, tapi bagaimana Tuhan memberkati hidup Pak Lo, dan dia ingin memuliakan nama Tuhan melalui apa yang Tuhan berkati. Mari Pak Lo datang dengan istri Ibu Indrawati. Kalau orang Malang ini Ibu Indrawati orang Malang, ya. Dan juga datang dengan 2 anak, dan diantar oleh 2 anak kami. Ya, Michael sama Richard, ya. Oke. Mari silakan. Mau berdiri di sini silakan Richard, ya. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya dilahirkan di Jakarta. Sampai sekarang masih tinggal di Jakarta. Sudah 67 tahun tinggal di Jakarta. Kemarin hari Sabtu saya lihat ada teman Bapak Ibu sekalian namanya Ibu Dewi. Tapi hari ini saya tidak lihat. Dia enggak, dia gereja lain. Dewi. Dewi Jo. Dia bilang sama saya, Bapak dulu satu sekolah sama saya ya, tapi saya lupa sama saya. Karena sudah 50 tahun lebih tidak ketemu. Dulu saya sekolah di SD Teladan, SD Negeri Teladan di YPP di Peterkuan. Kalau Bapak Ibu tinggal di kota di YPP, ya. Rumah saya dekat, tiap hari saya jalan kaki, kamu ibu udah bertiga. Betul, dengan bertiga ke SD Teladan saya jalan kaki. Di antara situ ada satu gereja di Saramasi. Tiap hari saya lewat dari SD, SMP, di situ berarti 9 tahun saya lewat gereja di Saramasi itu. Sehari 2 kali kan jalan kaki. Ternyata gereja di Saramasi itu pemiliknya dulu tanahnya itu mereka dari Richard punya kakek punya Richard, ya. dari Richard ya. Rumah saya di dalam gang, ukurannya cuma 4x10 meter. Ketika saya bersyukur saya bisa tamat SMA, dan setelah tamat SMA saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak punya uang. Tua saya karena sama yang kerja di toko gajinya kecil. Jadi saya kerja di bank, diterima sebagai pegawai tata usaha. Itu tamat SMA tahun 1979. Diterima sebagai pegawai tata usaha di bank, jadi clerk, ya. Pegawai tata usaha. Tahun 79 gaji saya itu 50.000 sebulan, bukan sehari. 50.000. Sekarang gaji di Sydney misalnya 50 juta. Saya kerja di sini kerja sebulan, saya mesti kerja 1.000 bulan dari sama ada. 50.000 itu kira-kira berapa ya? $4 ya, $4 Australia sebulan. Wah, 1 jam sebulan. Karena saya tamat SMA, sehingga saya kerja 11 tahun nggak ada pangkat, tetap jadi pegawai tata
berusaha. Jadi gajinya kecil terus. Nggak seperti orang jadi direktur, jadi tinggi makannya. Saya enggak. Jangan jadi direktur, jadi vice president juga enggak, jadi kepala cabang juga enggak, jadi manajer juga enggak, kepala bagian juga enggak. Tahun 90 gaji saya baru naik 350.000. Nah itu masa-masa sulit ya, masa sulit 350.000 tahun 90. Tapi ada faktor pemerintah membuka, memberikan izin-izin baru kepada bank. Oh, banyak orang dirikan bank. Kemudian investor asing juga boleh beli saham di Indonesia. Maksudnya tenaga kerja bank jadi mahal. Nasabah saya buka bank, saya diajak, saya minta gaji 1 juta dikasih. Happy banget, gaji 350 jadi 1 juta. Kalau uang makan jadi 1.050.000, sorry, dapat uang kesehatan. Jadi gaji saya 200%. Waduh, saya rajin sekali kerja, habis-habisan. Kalau saya ada di sini, misalnya saya ini yang kaya, saya punya orang kaya, saya ganti jabatan yang baik, itu saya suruh dia deposito. Kalau dia pulang, saya kasih kredit, siap aja. Akhirnya saya naik lagi kepala cabang, jadi kepala cabang di bank, gajinya naik lagi. Tapi ketika saya punya uang, saya tidak belanjakan, saya hidup hemat dan sederhana. Jadi ada sisa uang banyak. Ya. Gajinya naik, tapi pengeluarannya nggak naik. Tapi sisanya uang itu saya tidak taruh di bank, tidak deposito di bank. Orang lain saya suruh deposito, saya sendiri enggak. Uang saya selalu saya belikan saham. 37 tahun kemudian uang itu jadi besar, compounding ya. 37 tahun kemudian jadi besar. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu besar ya. Tak pernah saya berpikir seorang clerk bangun gajinya hanya $4 sebulan. Hari ini kalau Bapak Ibu buka website Bank Danamon, ada saya terdaftar sebagai pemegang saham terbesar nomor 5 di sana, Bank Danamon. Kalau Bapak Ibu buka website Bank CIMB, muncul nama saya sebagai pemegang saham nomor 6 terbesar di sana. Kalau Bapak Ibu buka website OCBC, nama saya muncul sebagai pemegang saham nomor 8. Masih banyak lagi sebagai pemegang saham terbesar nomor 3 di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Juga terakhir saya membeli saham di Fomas, punya kebun sawit sebesar 280.000 hektar. Sebesar apa sih 280.000 hektar? Sebesar 4 kali negara Singapura. Ajaib ya, orang miskin ya. Tuhan berkati, begitu besar berkat Tuhan dalam hidup saya, begitu ajaib. Apa yang saya tidak pernah berpikir saya bisa diberkati seperti ini. Itu yang Tuhan berikan untuk saya. Saya jadi teringat dengan Daud. Sebelum Daud jadi raja, dia adalah seorang gembala di hutan. Nggak ada yang lihat. Cuma lawannya beruang dari sini aja, tapi Tuhan angkat dia jadi seorang raja. Begitu juga dengan Yusuf. Sebelum jadi perdana menteri di Israel, di Mesir, dia adalah seorang narapidana, keluar dari penjara jadi perdana menteri. Ya. Tuhan bisa mengangkat seorang secara ajaib. Kalau Tuhan sudah bisa mengangkat Daud, Tuhan
juga bisa mengangkat Yusuf, Tuhan juga bisa mengangkat Bapak Ibu sekalian. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu masih muda. Amin. Masih muda Bapak Ibu. Semangatnya. Wah, Semangatnya. kemarin saya cerita ada satu orang namanya Warren Buffett. Usianya 95. Oh, Bapak jauh lebih muda dari Bapak Ibu, lebih muda dari Warren Buffett. Tapi beliau umur 95 tahun bisa cuan 1.700 triliun rupiah. Uang sekarang sekitar 110 billion dolar, uang American dollar 110 billion dolar. 100 miliar dolar dia bisa cuan. Billion. 100 miliar dolar. Ya. Luar biasa umur 95. Bapak Ibu masih muda. Yang 95 itu bisa Bapak Ibu bisa. Pasti bisa karena berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup Bapak dan kita semua. Sebagai akhir dari kesaksian saya ingin menaikkan sebuah yang pujian untuk Tuhan. Richard main keyboard, piano. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat
Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ini minum jangan haus ya. Kesaksian Pak Lo, biarlah nama Tuhan terus makin dipermuliakan, karena banyak orang kaya tapi lupa Tuhan, tapi Pak Lo ikut Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan apa adanya. Ia percaya bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Dia sebagai pengelola, dia dan istri sebagai pengelola. Jadi mereka bukannya sembarangan belanja asal apa lihat beli-beli gitu ya. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Jikalau itu barang masih bisa dipakai, kenapa dibuang? Jelas seperti gitu ya. Jadi itu memang Tuhan berkati orang-orang yang kayak gitu. Kalau orang cepat buang-buang barang, hati-hati, tandanya kesombongan. Kita hari ini kita berdoa supaya firman Tuhan bisa sangat berguna dalam hidup kita, karena firman Tuhan itulah yang membentuk karakter kita. Saya sangat kagum dengan Pak Heru dan Ibu Nita. Tadi malam jam 2 malam Sydney saya teks, dia bilang saya baru mau berangkat pesawat dari Jakarta tadi malam. Saya bilang kalau capek tidur jangan datar. Tapi mereka berdua bukan muda lagi, baru tiba, harus sampai ke Hornsby untuk istirahat, bisa datang. Sangat senang. Saya suka begitu karena saya dari tadi pagi pergi gereja yang jauh, datang lari lagi di sini. Ya, berarti hati saya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dan mengingat domba-domba Tuhan. Ya, di sini juga ada Pak ini Pepen punya keluarga, ada di sini. Selamat datang Bapak Ibu, dan ada anak tadi, selamat datang. Dan tentu ini keluarga Pak Pak Lo dan Ibu dan anak-anak baru pertama kali. Kami sangat senang sekali diberkati. Amin. Kami diberkati. Kemarin banyak yang diberkati juga, Michael dengan Richard, di mana mereka yang hosting dan saya hanya ambil bagian yang baiknya aja. Oke, mereka yang ngantor-ngantor terus ya. Nah, saudara, minggu lalu hari Minggu pagi-pagi Tuhan Yesus bangkit. Ini bukan kejadian ini baru terjadi, tapi kita mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bangkit. Nah, banyak dari kita selalu tahu, oh Tuhan Yesus bangkit, dan 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi. Baru sesudah itu hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ingat loh, sebagai anak-anak Tuhan mesti pegang ini, tahu 40 hari sudah naik ke sorga. Tuhan berjanji bahwa Ia akan kembali, tapi kembalinya bukan dengan tubuh jasmani yang pernah berjalan di Galilea, tapi Ia kembali dalam Roh Kudus. Hari ke-50, jadi 40 tambah 10 hari, murid-murid sedang ada di Yerusalem. Tercurahlah Roh Kudus di dalam hidup murid-murid yang ada 11 plus dengan ada yang keluarga dan teman ada 120 orang. Mereka itu firman Tuhan katakan dipenuhi Roh Kudus. Itu nanti kita akan pelajari lagi. Tapi hari ini saya ingin membagikan
Saudara, selama 40 hari Tuhan Yesus kerjakan apa saja. Supaya ini perlu tahu, ya, karena banyak orang tidak tahu Tuhan Yesus ini ada di Yerusalem atau ada di Galilea. Jadi kalau ada orang pendeta bicara, kita bingung. Hari ini sebagai gembala sidang, saya bagikan kepada saudara, catat baik-baik. Ya, nah saya ada minimal ada 7, tapi saya tidak berpanjang-panjangan karena saya tahu saudara ini semua ya sudah cukup banyak yang ini ya. Nah, Devi tolong siapkan ini ya, ayat-ayat. Oke. Yang pertama, kira-kira siapa yang ingat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Maria Magdalena. Maria siapa? Maria berapa memang di Alkitab tuh? Magdalena. Kenapa dia disebut Maria Magdalena? Ya, karena asal dari satu kota dekat pinggiran danau Galilea bernama Magdala. Sekarang saudara pergi masih ketemu itu. Kenapa Tuhan memilih untuk memberikan kebangkitan yang pertama itu kepada seorang wanita? Padahal culture pada waktu itu, orang wanita itu kesaksiannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Jadi ada satu kejadian dan orang wanita bilang, saya lihat kejadian itu di pengadilan itu tidak diterima. Sekarang berbeda, setiap pribadi sesudah Tuhan Yesus, setiap pribadi itu diterima kesaksiannya. Dan pada waktu itu Maria Magdalena ada dengan wanita lain. Mereka membawa rempah-rempah untuk memamifikasi tubuh Tuhan Yesus, karena pada waktu hari Jumat Tuhan Yesus meninggal itu sudah terlalu mendekati ke hari Sabat, pas ya hari Sabat. Jadi orang Yahudi itu hari Sabat itu sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ya. Jadi mereka secepatnya menguburkan di kuburan. Yang punya kuburan namanya siapa? Yusuf Arimatia. Kenapa dia disebut Yusuf Arimatia? Dari kota kecil dekat Yerusalem bernama Arimatia. Seperti kadang-kadang kita ada satu orang baru datang dari timur, ya, dia nggak bisa bilang ini nama keluarganya Junaidi, kan bingung. Dia hanya bilang itu saya dari timur, gitu ya. Ya kayak gitu. Supaya saudara tahu, banyak nama itu tidak di ini lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, itu kita sudah kedua, itu mungkin sudah sering baca, jadi kita tidak ini bisa begini. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Lukas 24. Saudara pernah tahu ceritanya? Ya. 2 orang murid, tapi bukan murid dari 11 murid yang masih ada. Mereka murid, ya. Seperti sekarang saya muridkan Ronald, muridkan Hendrik, muridkan beberapa, tapi yang lain ini juga murid sebenarnya, tapi yang sering ikut kemana-mana beberapa orang itu. Nah, waktu itu Emmaus itu kurang lebih ada tercatatkan ada berapa mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka itu waktu kematian Tuhan Yesus itu mereka tahu, mereka lihat. Dan mereka sudah tahu ceritanya semua. Salah satu namanya Kleopas. Dan pada waktu mereka sudah putus asa, mereka mau pulang kampung nih. Mau pulang kampung karena yang mereka seru, ikut berseru bahwa Tuhan Yesus Hosana, Hosana di hari malam itu, ya, Tuhan Yesus bukannya jadi raja dari orang Yerusalem untuk mengalahkan kerajaan Romawi, mengusir keluar tentara Romawi,
mati. Dan Yesus benar-benar mati. Saya selalu katakan, jangan dengar itu serangan-serangan dari orang yang 600 tahun kemudian baru datang. Saudara tahu siapa yang 600 tahun kemudian baru datang? Ya, itu menyatakan bahwa Yesus itu karena dikasihi oleh Bapa Tuhan Allah, jadi dia tidak diizinkan untuk mati. Pada waktu disalib itu, Yesus itu ditukar. Yang mati di situ, yang pikul salib itu Simon, orang Kirene dari Afrika Utara. Supaya saudara tahu, Kirene itu ada di Libya, yang sekarang daerahnya di Libya. Jadi harus tahu, ini penting sekali sebagai anak Tuhan. Kita tuh hafal. Ada orang saya pernah kenal, dia kalau di tokonya semua produk itu harganya dia tahu. $2.80, saya baru tanya $2.30, dia hafal. Tapi saya tanya satu ayat, dia nggak bisa tahu. Dan itu lucu namanya. Kita semua sekarang pintar, bukan pintar investasi saja, pintar Alkitab. Amin. Dan di sini ceritanya itu, ya sesudah itu mereka itu rasa gagal. Jadi mulai pada pulang kampung. Dan 2 orang ini pulang kampung yang terdekat namanya Emmaus. Di tengah jalan Tuhan Yesus ketemu, tapi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Sama seperti pertama kali Maria Magdalena. Ingat, saya hanya kasih tahu, Maria Magdalena itu bukan seorang pelacur. Di Alkitab tidak katakan pernah dikotbahkan oleh seorang orang pemimpin dari gereja Katolik tahun 1400 lebih bahwa dia itu pelacur, sehingga pada waktu itu stigma itu masuk di dalam dia. Siapa kan kita pikir ini wanita yang tidak benar, padahal memang dia pernah dikuasai roh jahat, 7 roh jahat, tetapi Tuhan Yesus sudah melepaskan dia, sehingga dia seorang wanita yang paling setia mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan dia itu sesudah Tuhan Yesus mati pun, kan murid-murid banyak yang terpencar, dia tetap setia melayani sampai akhir hidupnya dan merintis. Bahkan dia yang banyak memelihara, memuatkan banyak murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa Maria Magdalena. Sehingga namanya, kalau lihat saudara, kalau tulis Maria, selalu Maria Magdalena yang pertama. Itu menunjukkan bahwa dia orang penting pada masa ini. Dan sekarang kita balik lagi. Ini 2 orang yang ke Emmaus ini, wah dalam hati patah hati gitu. Terus tahu-tahu Tuhan Yesus mendekat dalam perjalanan. Namanya zaman dulu bukan naik mobil, tapi mendekat. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus dengar percakapan mereka. Dan Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu bicarakan? Ya itu yang kita harapkan jadi raja kita, sudah disalibkan oleh tua-tua Israel. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan kami sekarang ini merasa terkalahkan. Dan Tuhan Yesus sengaja berjalan dengan mereka, masuk ke rumah mereka, dan berikutnya lagi makan di situ. Dan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus memecahkan roti, ya, dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa semua yang ada dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur, saudara harus tahu, tanah itu kalau orang Israel perjanjian lama itu disebut tanah itu ada Taurat, ada kitab para nabi dan Mazmur, ya itu semua. Itu mereka baru terkejut. Wow, Tuhan Yesus tadi tunjukkan bahwa apa yang ditulis itu digenapi di dalam hidup. Maka mereka terlihat, wow ini Yesus. Sekarang pertanyaan, kok bisa mereka berjalan tidak tahu siapa itu Yesus? Kenapa kira-kira saudara? Karena mereka punya pikiran itu fokusnya seorang raja yang pakai jubah. Kok mati? Benar kan? Itu sering terjadi dalam hidup kita. Kita suka salah mengerti siapakah orang ini atau siapakah Tuhan Yesus. Banyak itu karena
kita punya pikiran itu yang sudah bikin analisa sendiri. Jadi waktu ada Tuhan pun kita tidak tahu. Saya harap kita jangan demikian. Dan benar, secepatnya mereka balik lagi malam-malam ya ke Yerusalem. Waktu pergi ke satu tempat, Tuhan Yesus sebenarnya baru pergi dari ruangan. Tercatat di dalam Yohanes, ya, saudara baca di Yohanes 19 ayat 19 itu tidak usah karena ini ya, saudara catat aja kok. Itu catat saya kasih tahu di situ, ya, catat aja dan ayat itu saudara pulang baca. Dan pada waktu murid-muridnya ada di dalam ruangan yang tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berkata, "Shalom." Damai sejahtera. Shalom itu berarti damai sejahtera ya bagi kamu semua. Dan mereka kaget. Dan pada waktu itu ya saudara tahu, wow, mereka tuh lihat Tuhan Yesus. Kenapa yang waktu disalib itu kan tubuhnya hancur, kok sekarang hanya ada lubang di sini dan lubang di sini? Benar nggak? Kenapa? Tuhan Yesus memang sengaja. Banyak orang yang melihat Tuhan Yesus akhir-akhir ini, mereka masih katakan bahwa yang ini masih tetap ada. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Yesus asli. Banyak Yesus palsu kan di muka bumi. Tuhan Yesus katakan dalam sejarah dari Tuhan Yesus sampai sekarang 2000 tahun ini ada kurang lebih 200 Mesias palsu yang mengaku Yesus. Saudara tahu di Meksiko, di daerah timur Ghana sana, yang di daerah sana banyak yang mengaku mereka itu Yesus. Zaman ke zaman. Oleh karena itu kalau kita mau lihat Yesus, harus Yesus yang benar-benar ada tertakutnya. Jangan yang palsu. Dan benar saudara, ingat saja pada waktu Tuhan Yesus ada di ruangan itu, dan Tuhan ada waktu itu saudara tahu Tuhan Yesus makan ikan goreng. Berarti tubuh kebangkitan ini, ingat, ini supaya kita tahu, tubuh yang bangkit dari kuburan Yusuf Arimatea itu adalah tubuh sorgawi. Dikatakan tubuh sorgawi. Tetapi tubuh sorgawi itu bukan berarti tidak bisa makan. Mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ruangan tiba-tiba yang tertutup tiba-tiba bisa ada di situ, tiba-tiba bisa menghilang. Berarti ini sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Tetapi saya ingin katakan, bagi orang percaya, kita yang akan bangkit bersama Kristus akan memiliki tubuh yang sama. Saudara percaya itu? Kemarin saya khotbah di penguburan dan saya khotbah katakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan saja dia itu bangkit, tapi dia juga membangkitkan Lazarus beberapa waktu sebelumnya. Jadi dia punya kuasa kehidupan. Saudara yang mengasihi, jadi orang percaya itu jangan setengah-setengah. Oh, bagian Alkitab ini saya percaya, bagian ini karena kurang memberkati jadi saya nggak percaya. Jangan. Semuanya itu punya tujuan agar kita tahu bagaimana kita ini akan hidup sampai selama-lamanya. Dan yang berikutnya lagi saudara-saudara, sesudah itu waktu mereka berkumpul ada satu pribadi yang tidak hadir di situ. Namanya siapa? Thomas. Ya, dia diyakini oleh murid yang lain. Kita lihat Yesus yang hidup itu, kita lihat dia disalib, tapi waktu kita ke kuburan dia sudah tidak ada. Ya, Petrus dan Yohanes meyakinkan dia, tapi dia bilang, "Jikalau aku tidak cucuk tanganku sendiri di sini atau di sini, maka aku tidak percaya." Sebenarnya Thomas itu representing banyak sekali orang yang mengaku Kristen, mengaku murid Tuhan Yesus, tapi banyak yang masih memiliki keraguan itu, ketidakpercayaan itu.
Dan pada waktu mereka berkumpul di tempat yang sama, ini bagian yang keempat. Waktu mereka berkumpul di tempat yang sama, Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Perkataannya sama, damai sejahtera menyertai kamu. Dan dia langsung pergi ke Thomas. Thomas, cucuklah tangan jarimu di tanganku. Dan Thomas mungkin pada waktu itu gemetar. Langsung dia berkata, Tuhanku Raja, Tuhanku Allah. Luar biasa bukan? Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena orang Yahudi itu tidak berani, ada orang yang bilang Tuhan diam-diam, langsung itu bisa dilemparin batu. Tapi Tuhan Yesus diam. Kenapa? Sesungguhnya dia adalah apa? Tuhan dan Allah. Itu kan saudara kan selalu didengarkan, seperti saya selalu bilang satu orang Pakistan, pemberita Islam dari Pakistan bernamanya Zakir Naik. Selalu dia punya perkataan begini, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak pernah bilang di Alkitab itu, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dia selalu itu, dia ingin challenge, ya, dia ingin challenge, tetapi dia tidak mengerti bahwa orang Tuhan Yesus itu tidak menyatakan itu punya tujuan, saudara, ya, dia punya tujuan. Dan saat ini waktu Thomas berkata, engkau adalah Tuhan dan Rajaku, dia karena sesungguhnya dia. Siapa di sini yang masih ragu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Rajaku? Itu mengangkat tangan supaya kita bicara. Ya jangan loh, jangan. Banyak yang diam-diam tapi masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Jangan, saudara-saudara. Di muka bumi ini hanya ada satu pribadi yang berani berkata, ya apa? Aku ada sebelum Abraham ada. Saudara bisa tahu perkataannya, aku ada sebelum Abraham. Bukan Om Abraham, Abraham yang 4000 tahun yang lalu itu. Tuhan Yesus sudah ada. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesuslah yang memanggil dan memelihara Abraham itu. Saudara-saudara, nah sekarang sesudah Thomas, ini semua yang tadi itu kejadiannya di kota Yerusalem. Kan bangkit di kota Yerusalem. Ingat, catat ya. Jadi waktu saya tanya lagi minggu depan sudah tahu ya. Oke, ini terjadi di Yerusalem. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berulang-ulang katakan bahwa untuk Maria sampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan bertemu dengan engkau di Galilea. Dalam 40 hari sesudah kejadian dengan Thomas, Tuhan Yesus ada di Galilea. Waktu itu murid-murid juga mungkin penginapan di Yerusalem kemahalan atau sudah ini mereka balik lagi ke Galilea. Ingat jarak antara Yerusalem sampai Galilea itu kurang lebih berapa? 90 mile atau kurang lebih 140 km lah ya. Jadi jalan kaki loh Pak, nggak pakai naik kayak Michael punya ini BYD gitu, enggak. Jalan kaki, kasihan ya selama 90 mile itu 140 km jauh. Dan itu kalau saudara baca di Alkitab itu Tuhan Yesus bolak-balik itu dari Galilea ke Yerusalem, sebentar balik lewat Samaria, lewat Sungai Yordan, itu jauh. Jadi kalau saudara bilang saudara menderita ikut Tuhan di sini, belum saudara, belum. Kalau bandingkan pada gereja mula-mula, sesudah mereka jadi orang percaya pun masih dikejar-kejar oleh orang jahat. Nah, waktu itu murid-murid di dalam Yohanes itu katakan bahwa mereka mau menangkap ikan. Saudara tahu kisahnya? Mereka tangkap ikan, tapi semalaman tidak dapat. Itu Petrus itu sebenarnya
hatinya itu karena masih belum beres dengan Tuhan. Penyangkalannya yang baru itu, meskipun Tuhan sudah menampakkan diri, tapi nama dia belum beresin, jadi dia masih malu hati. Dia bilang, aku mau pergi pancing ikan. Ada beberapa teman mau ikut pancing ikan. Mereka naik perahu, lempar jala, tapi semalaman tidak dapat. Tetapi pada waktu pagi hari nampak satu sosok di pinggir, dan sosok itu katakan begini, lempar di sebelah kananmu. Saudara tahu, ada ingat berapa ikan yang mereka dapat waktu itu? 153 ikan ya. Kita di sini baru mancing di Sivaria 2 aja sudah senang-senang gitu. Ini ada 153 ikan besar-besar. Ya, ikan besar-besar. Dan pada waktu mereka ini sampai di pinggir, Tuhan Yesus sudah sediakan barbecue. Saudara baca situ. Ada arak, ada panggangan, ada roti. Bayangkan, breakfastnya luar biasa. Dan kisah itu, ya, yang mujizat yang begitu luar biasa, 153 ekor. Tapi yang lebih mujizat adalah bagaimana Petrus dipulihkan. Tuhan Yesus berbicara dengan dia secara pribadi, yang dia ngintip-ngintip dari jauh si Yohanes aja, ya. Terus Tuhan Yesus mulai berbicara begini, Simon, apakah Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari sedaun? Sebenarnya itu adalah perkataan juga yang Tuhan sampaikan ke saya tahun 80-an permulaan waktu saya ada di sini. Saya baca Alkitab dan ayat itu terus berbicara kepada saya. Karena ayat perintah Tuhan Yesus itu adalah supaya Petrus itu yang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, ya, itu dia boleh mengasihi domba-domba Tuhan Yesus. Dan itu sama di dalam hidup saya. Saya waktu dulu datang dari timur mau cari uang. Pak, Bapak kerja tahun 79, 50 ribu. Saya mulai dari 78, saya habis SMA, saya kerja gaji pertama 8.000 rupiah. Lebih rendah mana? Habis itu baru pindah, ada yang saya masih menjadi kepala gudang 35.000 rupiah pada waktu itu. Hanya ongkos apa aja nggak cukup. Bapak mungkin nggak seboros kayak saya. Saya dapat uang langsung mau sepatu baru. Ya, jadi kita mengasihi sama. Tapi bukan ini. Cuma saya waktu itu dipanggil jadi pendeta. Tiap hari ayat itu yang Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, Petrus anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Dan saya berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan katakan, gembala domba-dombaku. Saya gak ada kepala, saya datang dari timur, saya mau cari uang supaya saya bisa tolong orang tua, bisa tolong saudara yang lain. Kenapa saya mau jadi gembala? Karena pada waktu itu para gembala miskin. Saya terus terang gak mau. Bertahun-tahun sampai akhirnya Tuhan itu terus berbicara dan saya katakan, Tuhan, saya mau. Dari situ tahun 83 kita mulai bentuk persekutuan. Persekutuan 83 baru sampai sekarang masih melayani. Ini semua karena Tuhan. Nah, kalau saya ditanya bagaimana dengan saudara? Kalau Tuhan Yesus sekarang bertanya itu kepada kita di sini, apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari semuanya, lebih dari orang-orang? Ingat, banyak orang itu lebih cinta temannya daripada Tuhan Yesus. Banyak orang lebih cinta istrinya dari Tuhan Yesus, lebih cinta suaminya dari Tuhan Yesus, lebih cinta orang tuanya lebih dari Tuhan Yesus, anaknya lebih dari Tuhan Yesus. Nah, kalau dia bertanya begitu, kita jujur aja jawab. Benar kan? Ada juga yang mencintai ketenarannya. Kayak saya ini sebenarnya dalam keadaan bahaya. Tahu, saya bisa lebih cinta ministry pelayanan saya lebih dari Tuhan Yesus. Itu berbahaya. Saudara tahu nggak?
Karena banyak orang itu melayani bukan cinta Tuhan Yesus, tapi apa yang dia peroleh dari situ. Kita harus semua Tuhan berbicara dalam hidup. Amin. Dan kejadian berikutnya lagi, mereka masih tetap di Galilea, ya. Di situ Tuhan menampakkan diri pada 500 orang. 500 orang itu yang pernah dulu mengikuti dia. Mungkin ada juga yang pernah diberikan makan, ada yang mujizat terjadi, ya. Di dalam 1 Korintus 15 itu berbicara bahwa dia menampakkan diri kepada 500 orang dan kepada Yakobus. Yakobus di sini bukan Yakobus saudaranya Yohanes, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes 7, Yakobus ini saudara adik-adiknya itu pernah kayak sinis terhadap Tuhan Yesus. Ayo kamu ke Yerusalem kalau kamu mau terkenal. Kayak gitu. Saudara tahu kenapa Yakobus katakan itu? Karena salahnya Ibu Maria. Sedikit-sedikit kamu adik-adik itu tidak tahu diri. Kenapa nggak seperti kokomu Yesus? Lihat dia baik, atur teratur, kamu nakal. Mungkin itu jadi mereka tuh ada simpan hati. Hati-hati loh, kakak beradik bisa bersaingan ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada itu. Dan Yakobus pada waktu Tuhan Yesus yang bangkit itu bertemu dengan dia, firman Tuhan katakan dia berubah. Dan dia berubah, bukan saja berubah, dia benar-benar ikut pada waktu hari Pentakosta itu. Dan dia terus melanjutkan sesudah Tuhan Yesus, dia melanjutkan pelayanan. Meskipun dia dihukum mati, dia pun tidak takut. Pada waktu itu ada Petrus, Yohanes yang lain. Tapi pada waktu masa sulitnya dianiaya, dia tetap tinggal di Yerusalem menjadi pemimpin yang ini, gembala yang luar biasa, Yakobus ini. Saudara, jadi meskipun ada badai dalam hidup ini, jangan kita ini, ya. Dan di dalam yang berikutnya lagi itu Paulus itu katakan, meskipun kejadiannya sesudah beberapa tahun, pada waktu Paulus menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, dan dia memperoleh surat kuasa untuk pergi memenjarakan, menghukum orang-orang Kristen yang ada mulai bertumbuh di Damaskus. Saya lagi pikir kalau ada orang Paulus yang gak ada Paulus di sini datang, siapa yang lari lebih dulu? Saya harap kita semua berkata, meskipun aku mati, aku tidak akan mundur dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Dan benar, Paulus katakan begini, aku itu adalah yang terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri. Karena apa saudara tahu? Dia dalam perjalanan untuk menganiaya Tuhan Yesus, bertemu di tengah jalan itu dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan pada waktu itulah dia bertobat dan dia melihat Tuhan Yesus yang dia ingin hancurkan orang-orangnya itu sekarang bertemu dengan suara yang berbicara kepada dia, dan dia bertobat dan dia terima, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, matanya yang buta melihat dan dia mulai belajar. Dan sesudah beberapa tahun kemudian dia adalah pribadi yang dikirim dari kota Antiok mengelilingi Asia dan mengelilingi Eropa untuk menjadikan banyak orang percaya. Misionaris terbesar di dalam dunia ini, tidak ada yang lebih dari Paulus. Nah, dan yang saudara tahu, pada saat Tuhan Yesus di Galilea, Tuhan Yesus di satu bukit. Ingat, ini yang perlu orang bedakan. Dia ada di satu bukit. Untuk apa di sini? Kalau kita baca di sini, ya, satu bukit untuk memerintahkan mereka. Matius 28. Saudara, coba kita baca satu ayat ini. Matius 28.
Ya. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini mereka dari Yerusalem ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Wow, ini satu perintah komisi, dan ini terjadi bukan di Yerusalem, tapi salah satu bukit yang biasa mereka bertemu di situ, yaitu tidak ada tulis namanya, tetapi di situ Tuhan Yesus memerintahkan dan memberikan commission atau memberikan misi untuk murid-muridnya pergi menjadikan sebuah bangsa muridku. Kita harus bersyukur mereka taat. Kalau enggak, kita orang Timur tidak pernah dengar berita ini, bukan? Orang Jawa, orang Makassar juga tidak, orang Mampang, apalagi tambah Malang kalau nggak dapat. Udah kasihan. Puji Tuhan, kita dapat berita keselamatan ini karena murid-murid dengar berita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi. Yang terakhir, ya. Ini yang tadi ke-6, sekarang ke-7. Ke-7 kita baca di Kisah Rasul, ya. Ayat 6, pasal yang pertama ayat 6. Kita lanjutkan saja ini. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sama-sama kita baca ayat 9. Sudah ada di situ? Belum ya? Belum masuk ya? Kisah Rasul 1 ayat 9. Nggak ada apa-apa. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan tetapi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ini adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ini ada di mana, saudara? Ada yang tolong kasih tahu, tolong katakan di mana waktu Tuhan Yesus katakan ini? Mereka sudah balik ke Yerusalem dan ada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu sama seperti kita di Casut itu, lihat ke rumahnya kok ya, seks sama itu aja gitu jaraknya. Karena itu perjalanannya dikatakan seperjalanan jauhnya 1 hari Sabat. 1 hari Sabat itu bukan 24 jam,
Tapi orang Israel hanya diizinkan oleh berjalan 900 meter. Itu supaya saudara tahu itu 900 meter. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus naik dari bukit Zaitun dan muncullah malaikat yang berkata bahwa sama seperti dia naik, dia akan turun kembali. Jadi dia akan turun di mana? Di bukit Zaitun. Ya, di bukit Zaitun. Yang ada, kalau saudara pernah pergi Yerusalem, saudara keluar dari sebelah timur tembok Yerusalem itu, di mana ada satu gate, satu pintu gerbang yang masih tertutup saat ini. Saudara bersih, di depan saudara itu ada yang namanya lembah Kidron, kuburan orang Yahudi. Di situ kuburan. Tetapi waktu mau naik sedikit, disitulah bukit Zaitun. Dan di bukit Zaitun itulah tempat Tuhan Yesus banyak bersekutu dengan murid-murid yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi, kira-kira saudara sudah bisa nangkap di sini? Oke. Yang pertama dia bertemu dengan siapa? Maria Magdalena. Ingat, Maria Magdalena itu di mata culture pada waktu orang wanita itu tidak penting. Tetapi Tuhan mau menyatakan kepada dia. Penglihatan pertama, saksi mata pertama. Waktu dia ke kuburan, dia lihat pintu terbuka dan tidak melihat Tuhan Yesus. Dia melihat, dia pikir ada tukang kebun. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Maria. Baru itu dia kenal suara. Dan dia cepat-cepat mau datang pada Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini, ya, kita tidak pernah ekspektasi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tetapi yang perlu di dalam hidup ini, setiap hari dalam hidup kita, kita selalu terbuka dan kita katakan, Tuhan, kerjakanlah apa yang Engkau mau. Perlihatlah apa yang mau. Wahyukanlah apa yang Engkau mau. Karena hamba-Mu ini adalah hamba. Jangan main bilang, Tuhan saya ingin ini, sama seperti kita press itu YouTube, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok. No, sama Tuhan harus memiliki ketundukan, kerendahan hati bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Rajaku. Dia bertemu dengan dua orang, ya, Kleopas dan temannya di kota menuju Emmaus. Bertemu dengan murid-murid yang lain, bertemu dengan Yohanes, Thomas. Habis itu bertemu dengan yang lain di Galilea. Sesudah Galilea, dia mendatangkan 500 orang, ya, Yakobus dan lain-lain. Itu satu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan main sembunyi-sembunyi. Dia bangkit, dia menyatakan diri kepada berikut. Tuhan yang kita sembah ini jangan diturunkan karena orang lain yang tidak percaya. Kita seakan-akan dia tidak besar dan dia tidak mampu. Dia mampu, dia besar, dia kalahkan maut. Dan firman Tuhan katakan, Lazarus bangkit, Lazarus bangkit. Siapa yang bisa dibuka bumi ini? Orang sudah 4 hari mati. Sudah tahu kan ya, kalau di sini mungkin masukin ruangan es, kalau di sana ruangan terbuka gitu cepat rusak semua. Tapi sepatah kata dia berkata, Lazarus, keluarlah engkau. Maka Lazarus keluar. Ya, saudara-saudara, keluar. Tuhan yang kita sembah itu Maha Kuasa. Kita percaya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan hidup selamanya, amin. Amin. Jangan terbatas sampai di sini. Percaya bahwa kita ini akan hidup bersama Dia kekal selamanya. Saudara percaya? Amin. Saudara, kemarin baru ada itu pesawat Artemis yang milik Apollo roket dikirim ke bulan untuk mengelilingi. Jarak yang mereka tempuh kurang lebih turun naik semua 1 juta kilometer. Tapi itu harus berjalan 10 hari, mereka nggak bisa landing di bulan. Turun lagi, mereka
terjun di laut dekat California, ya luar biasa. Manusia punya hebat hanya bulan. Saudara tahu, bulan itu sama seperti ini loh, kita di sini itu pohon itu bulan jaraknya dekat tetangga. Meskipun itu 300.000 kilometer jaraknya, tapi pendek. Saudara tahu, ingin saya bicara tentang perbintangan kesukaan saya. Satu jarak dengan bintang yang kita lihat itu jauh itu harus berjarak 2,4 tahun. Ya, 4 tahun sinar cahaya, tahun cahaya. 1 detik, saudara ngomong 1 detik, cahaya itu sudah melewati bulan jaraknya. Tapi ini harus 2,4 tahun. Ya, namanya proxy century, bintang yang paling dekat yang kita lihat. 2,4 tahun. Saudara tahu itu berapa jaraknya? Terlalu besar. Oleh karena itu, saudara-saudara, dan itu bintang yang terdekat dengan bumi ini. Coba bayangkan bintang yang jaraknya 90 billion years, light years, 90 billion. Jaraknya berapa jauh? Dan firman Tuhan katakan, akulah yang menciptakan semuanya. Berapa besar bukan? Galaksi kita ini ya, galaksi begitu besar, tapi kecil dibandingkan dengan triliun galaksi yang ada. Oleh karena itu hidup itu jangan dikuasai oleh ketakutan. Kayak murid-murid pertama mereka takut, mereka bimbang. Tetapi firman Tuhan katakan mereka percaya, mereka dipenuhi Roh Kudus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, meskipun dianiaya. Ada orang bilang itu kekristenan itu tidak benar. Ini saya kasih saudara apologetik ini supaya saudara tahu bahwa orang selalu berkata demikian karena dasar mereka adalah tidak percaya. Jadi mereka mencari segala macam pertanyaan untuk membuat tidak percaya atau tidak yakin. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan, dan murid-murid itu adalah bukti, saksi mata. Dia mati, dia disalibkan, dia hidup, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, sehingga memberikan mereka keberanian meskipun harus mati untuk memberitakan Injil yang luar biasa. Oleh karena itu tidak ada berita di alam semesta ini yang lebih besar dari berita Injil Kristus yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Okay. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur bahwa bukan kami yang mencari Engkau, tetapi Engkau yang mencari kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mencari kami supaya kami tetap hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, dan kami boleh hidup dalam kuasa dan kuasa kebenaran-Mu. Tuhan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan berlalu, tetapi Engkau akan tinggal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jangan izinkan kami menjadi orang yang hanya datang ke gereja, tetapi biarlah kami mengerti arti dari semua rencana Kekal-Mu. Terima kasih karena selama 40 hari Engkau menyatakan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dan saat ini pun Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit, dan Tuhan terus akan menyatakan diri kepada kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang percaya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami supaya kami punya hidup tidak terkatung-katung, tetapi kami punya tujuan, maksud, dan arti yang sesungguhnya, karena Engkau sudah mewahyukan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Semua yang percaya sama-sama katakan apa? Amin.